Hal-hal yang tidak kita ketahui seperti lautan dibandingkan dengan hal-hal yang kita ketahui, orbit planet dapat dijelaskan oleh gravitasi, tetapi penciptanya tidak bisa, sejauh pemahaman saya telah berkembang, itu adalah dengan bertumpu pada bahu raksasa. Cara terbaik untuk hidup adalah sebagai tanda seru, bukan kata pengantar. Sederhana adalah di mana kebenaran selalu berada, tidak pernah dalam situasi yang kompleks. Pandangan dunia ateis tidak masuk akal secara rasional. Mengamati tata surya. Saya menyimpulkan bahwa jarak antara bumi dan matahari adalah optimal. Ini bukan kejadian kebetulan, saya tidak akan pernah menciptakan apapun jika saya menunggu orang lain membuatkan peralatan dan perlengkapan saya untuk saya. Segala sesuatu yang kami pikir kami ketahui tentang kosmos ternyata tidak lebih dari kerikil dan kerang di pantai lautan kebenaran yang tak terduga. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa sampai ke seluruh dunia. Tetapi di kepala saya hanyalah seorang anak kecil yang biasa bermain di pantai. Akan selalu ada sesuatu di sepanjang garis, sama dan berlawanan, untuk setiap tindakan yang Anda ambil. Tidak ada penemuan terobosan yang tidak dimulai dengan asumsi liar. Saya tidak bisa mengatakan bagaimana saya bertemu orang lain, tetapi di kepala saya hanyalah seorang anak kecil yang menjelajahi lautan kebenaran yang belum dijelajahi. Memungut kerikil mengkilap di sana-sini untuk menyibukkan diri. Anda dapat membuat poin Anda tanpa membuat musuh jika Anda menggunakan kebijaksanaan. Jika saya harus memilih antara ibu jari dan bukti lainnya, saya akan memilih ibu jari. Jawaban atas doa-doa saya telah membawa saya ke setiap penemuan saya. Saya pandai mencari tahu bagaimana bintang-bintang bergerak, tetapi saya tidak tahu apa yang membuat orang gila. Diperlukan pemikiran bertahun-tahun untuk sampai pada kebenaran yang paling sederhana. Sebagai penguasa kosmos, seluruh planet diperintah oleh makhluk yang baik hati dari atas. Karena dia tanpa cacat, kita terpesona oleh dia. Karena kekuatannya tidak terbatas, kami menyembah dan sujud kepadanya. Semua jenis benda ciptaan yang mencerminkan keteraturan dan kehidupan di alam semesta hanya dapat terjadi dengan penalaran yang disengaja dari pencipta aslinya, yang saya sebut Tuhan Allah. Karena kebutuhan fisik yang buta, yang selalu dan di mana-mana sama, menghalangi evolusi semacam itu, mustahil bagi satu orang atau seluruh usia untuk mencoba menjelaskan semua tentang alam. Kemampuan saya hanya rata-rata. Pada akhirnya, aplikasi saya yang membuat perbedaan, keheningan dan refleksi melahirkan kebenaran. Meskipun imajinasi seseorang tidak memiliki batas, ia hanya dapat benar-benar memahami realitas yang sesuai dengan realitas. Seseorang yang berpikir tentang agama hanya setengah hati tidak akan percaya pada Tuhan. Tetapi siapapun yang serius memikirkan agama harus percaya kepada Tuhan.